mengukur potensi itu atau pasar itu atau supply itu sehingga seorang importir atau negara importir gitu ya itu memiliki kemauan untuk membelinya. Nah, kalau saat kemudian importir atau negara impor memiliki kemauan untuk membelinya, itu disebut sebagai willingness to trade dengan jalur pembeli. Tetapi belum tentu negara yang mau dibeli itu mau, karena mungkin ada preferensi bilateral apa namanya hubungan bilateral sehingga willingness to trade-nya belum tentu mau sebagai penjual dan sebaliknya penjual mau nggak jangan pembelinya nggak. Penjual dan pembeli harus mau sehingga ada istilah namanya willingness to trade, kemauan untuk berdagang. Nah ini kita bisa turunkan ya dari kurva VPF dan indifferent curve dalam kurva yang seperti ini. Oke, kita pelan-pelan saja. Aduh, bentar, bentar. Bentar. Nah, kita pelan-pelan saja. Kemarin, eh nggak kemarin sih, ya Rabu gitu ya. Itu kita mengetahui dan saya sudah jelaskan kenapa kurvanya itu seperti orang hamil gitu kan, begini. Nah, semakin kecil nih malah nggak jelas gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini adalah bentuk dari non-linearitas kombinasi jika teman-teman ingin memproduksi barang X gitu ya, atau barang Y gitu. Kemudian ini startnya adalah dari nol. Misalkan ini sampai 100, berarti semakin 100 semakin 100. Ya kan? Karena tuh semakin 100. Jika ingin memproduksi X, korbankan Y. Jika ingin memproduksi Y, korban X. Dan sehingga di titik ini, ya, di titik ini, itu pasti teman-teman itu tidak memproduksi barang Y. Gitu. Dan di titik ini juga sama. Ini tidak memproduksi ini adalah maksimum Y, ini adalah maksimum X. Ya, ini adalah max, logika max. Nah, ini adalah logika max. Maaf, saya nggak bawa pen tab nih di sini gitu. Nah, ini max. Nah, ini bisa diproduksi dengan biaya. Karena biaya itu kemudian tidak turun kayak gini. Biaya itu diasumsikan ya linear. Linear. Kayak gini. Ya kan? Ini linear. Kayak gitu. Pak, kenapa Pak? Duit itu linear. Duit kan juga bisa berkurang, turun-temurun kayak gini. Nah, kan bisa gini. Nah, sementara, nah gitu. Sementara ini digambarkan kok lurus gitu. Nah, ini digambarkan lurus sebenarnya bagian dari maksimal anggaran itu berapa yang bisa dia combine-kan atau kolaborasikan. Saya mengeluarkan Y sebesar segini dan X sebesar segini, ya sudah ini titiknya. Kenapa gambarnya tidak melengkung kayak gini? Karena satuannya itu bisa kita katakan bukan kuantitas. Gitu. Kalau ya kan jelas kuantitas ya. Dan sama X juga kuantitas. Bisa jadi barang X dan barang Y itu berbeda. Nah, kalau barang X dan barang Y sama, barulah D, itu bisa linearitas. Gitu. Barulah bisa linearitas. Tapi barangnya kan berbeda, X karena Y. Jadi asumsinya pengurangannya itu diikuti penambahan atau penambahan diikuti pengurangan dengan proporsi yang nggak sama. Yang nggak sama inilah nonlinear dan itu membentuk kurva melengkung. Tapi uang kan sama. Ya, X tuh mengeluarkan duit rupiah berapa, Y mengeluarkan duit rupiah berapa, bukan kuantitas gitu. Sehingga karena apa bentuknya sama, nah yang bentuk yang sama ini kemudian jadi lurus. Artinya bisa naik dan bisa turun secara linear secara rupiah, tapi secara barang tidak. Itu polanya. Nah, di sini tetapi mencerminkan harga kan, Pak? Gitu. Iya, karena nanti barang yang kuantitas ini dikalikan sama harga. Barang yang kuantitas ini 100 juga dikalikan sama harga. Nah, kemudianlah jadi harga. Lah, berarti kalau harga sama budget constraint kan rupiah. Kata Bapak tadi berbeda. Iya, tapi dasarnya itu dari kuantitas dulu yang memiliki suatu harga. Kayak gitu. Nah, kuantitas itulah yang berbeda-beda. Misalkan di sini spesialisasinya adalah tekstil berarti mungkin yard gitu. Di sini itu kentang berarti ton misalkan. Nah, itu kan berbeda gitu. Nah, jadi polanya dari melengkung kayak gitu, di mana kalau memproduksi ton total tanpa harus Y yard itu misalkan tekstil ya sudah itu bisa maksimal kan kayak gitu. Nah, tapi polanya pasti melengkung dan kombinasinya pasti kayak gini. Gitu. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, kemarin kan teman-teman sudah kita jelaskan bersama ya. Semakin dia tuh fokus ke sini, ke bawah,
semakin ke bawah, itu kan fokus dia akan memproduksi X dalam negeri lebih banyak, sehingga Y-nya dikorbankan, dan tidak bisa memproduksi sendiri, maka Y-nya adalah impor, kan gitu. Itu kan polanya. Sehingga apa yang terjadi di dalam logika uh, ekspor dan impor gitu. Ya kalau teman-teman ya, dan ya berarti pasarnya semakin besar gitu. Gitu. Oke, nah, itu polanya. Halo, terdengar suara saya, Dek? Terdengar, Pak. Cuma agak Aman, Pak. putus. Ya, ini koneksinya melambat nih. Bentar, bentar. Oke, sudah. Nah, kita mulai dari sini lagi ya. Pelan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, coba saya dibantu ya. Ini, itu maksudnya apa? Naik ke atas. Ini maksudnya apa? Naik ke atas. Ada nggak yang bisa jawab? Berarti X sama Y itu sama-sama naik gitu. Itu artinya apa? Halo? Nah, ini artinya apa nih? Nah, sebelum ke situ lah. Ini kan di atas itu kan tadi kombinasi ya, jadi dua barang itu kemudian diproses dengan harga. Nah, kemudian di bawah ditarik. X-nya kok jadi naik, Pak? Katanya Bapak tadi itu saling mengorbankan, maka salah satu aja kan yang naik. Nah, ini artinya kurva apa, Dek? Ini. Ini kan X-nya naik. Ini Y-nya naik. Berarti menunjukkan apa sebenarnya? Di konteks pasar dunia, itu menunjukkan bahwa jumlah X yang terus ditambah oleh negara A, misalnya, dan B akhirnya kan di negara A diturunkan untuk dan Y kan akhirnya diturunkan untuk negara B. Tapi di negara lain Y gitu ya, Y-nya dia tuh tambah. Maka sebenarnya stok X dan Y itu terus bertambah secara dunia, paham nggak? Jadi X kan terus ditambah kalau kamu negaranya adalah negara A. Terus Y-nya kan juga naik itu. Tapi kan sebenarnya tadi dibahas di atas itu kan nggak naik Pak Y-nya saat X-nya naik. Katanya tadi marginalitas negatif, X naik, Y-nya turun gitu. Iya, tetapi dalam konteks dunia, saat kemudian X-nya itu naik, Y-nya itu turun. Tetapi kan secara dunia ada yang coba nambah Y dan jualan ke kita yang nggak punya Y atau kurang Y-nya. Maka secara agregat, Y itu nambah di dunia untuk nambah. Karena kalian milih sebagai negara A misalnya, kita itu ingin memperbanyak di X. Gitu. Ya, maka ini kan impor nih. Ya wis, itu adalah trade, itu nambah. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman melihat pola. Yang sebelumnya sudah dibentuk ada di sini, gitu ya. Sudah dibentuk ada di sini, kemudian jadi seperti ini. Hmm, jadi seperti ini. Di mana sebenarnya yang tadinya ada di sini itu turun, gitu, ya. Nah, turun berarti kan nambah X. Betul ya? Nah, ini tadi yang pertama. Kemudian berubah jadi ke atas kayak gini. Ini artinya apa? Kesannya di situ Y-nya naik. Kesannya loh ya. Padahal kan di sini Y-nya turun. Kok naik, Pak? Berarti ini apa? Artinya apa? Iya, apa? Y yang berkurang ini, kok di sini naik? Artinya apa? Apa yang naik? Impor. Impor. Impor naik lebih besar dibanding Y gitu. Sehingga kalau biru ini saya geser ke sini, ya, berarti kan dia akan berubah naik ke atas. Birunya itu kalau saya ini tak apa kasih beban ke bawah, tekan ke bawah, seret, kan akan jomplang sehingga ada titik ini. Maka yang sebelah sini kan akan naik ke sini. Maka otomatis yang hijau juga akan naik ke atas. Itu menandakan kurva inversion curve yang sebenarnya berubah dari sisi impornya. Nah, itu polanya. Nah, sekarang ini apa? OC ini. Over curve ini tuh apa artinya?
berarti? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi sebenarnya berarti Pak, nanti kalau ditambah itu gini Pak, ditambah lagi. Iya dong. Kalau ditambah lagi Pak, oh di sini. Artinya semu. Kamu tuh ingin genjot ekspor, tapi sebenarnya bisa jadi ketergantungan impormu tuh semakin lama semakin tinggi. Gitu. Yang terjadi di Amerika kan gitu kan, negara besar kayak gitu loh. Impornya lebih banyak. Bisa dipahami nggak? Gitu loh. Jadi negara semakin katamu adidaya atau dikdaya kayak Amerika. Nah, itu lama kelamaan dia ketergantungan impor. Itu. Dia mulai berpikir ekspor yang mahal aja tapi nggak usah banyak-banyak. Itu gitu. Ya, ini polanya. Berarti kan kalau kita kasih garis, bentar. Kalau kita kasih garis kan gini garisnya. Nah, ini. Nah, ini. Ya lama-kelamaan dinaikin terus Y-nya. X-nya nambahnya dikit. Oke, sehingga over curve gitu ya, offering ya, curve gitu ya, tawar, nawarin gitu ya. Itu menggambarkan willingness to trade, di mana ini menggambarkan willingness to trade, apalagi untuk kasus impor gitu kan. Kemudian di setiap pola perdagangan. Sehingga sebagai negara yang memiliki harga relatif untuk crude X yang naik, ya dia akan nyoba ekspor seperti tadi yang kita bahas. Dia pengen fokus di X, ya berarti dia becomes willing to export more and import more gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tetapi kalau melihat OC tadi curve gitu ya, ya memang X-nya nambah more gitu, tapi semakin digerus sama Y gitu. Gitu. Nah, itu bentuknya nanti kayak bow ya, towards to the import good axis. Makanya tadi saya bilang dia tuh kayak ke axis menunjukkan impor yang terus naik gitu. Gitu. Itu polanya. Nah, kalau kamu pikir, Pak, kok bisa sih Pak kita itu ekspor ya kan, tapi impornya itu juga nambah bahkan melebihi. Padahal itu barang yang berbeda. Ini mungkin psikologis orang yang suka jualan gitu. Dia tidak sadar memudahkan keadaan kalau bisa impor dan itu murah, ngapain produksi sendiri. Dan kalau itu memang murah, kita akan tergantung aja. Ya gitu. Itu tuh negara besar. Di konteks ini, bahkan sampai akhirnya bahan baku yang untuk memproduksi X tadi itu besar, ya ini kan harusnya kan besar. Ini, nah ini kan harusnya besar tadi. Di Indonesia, untuk contoh gitu, kita di Surabaya itu ada UBSD, itu pabrik emas kan, perhiasan maaf, pabrik perhiasan. Ketergantungan bahan impornya tinggi, padahal ya ekspornya tinggi gitu. Nah, itu polanya gitu. Nah, sehingga ya terlepas dari ada minat untuk jualan karena produksi X yang banyak, Y-nya juga diimpor banyak, maka sebenarnya itu menunjukkan negara ini tuh seperti Amerika yang impornya tinggi dibanding ekspornya. Nah, ini menarik saat kemudian kita kaitkan sama gimana dengan negara B gitu ya. Dia juga pola punya perdagangan mungkin dan gimana ya kalau kita lihat polanya di B gitu. Set kita lihat sekarang. Nah, B kayak gini ya. B kayak gini dan memang pengen fokus di ekspor secara ekspansif kelihatan. Ayo kita tekan gitu kan. Jret. Nah, dia ada kecenderungan untuk kuat dengan ekspornya. Ya, paling gampang sebenarnya Cina ya. Itu walaupun dia itu ekspornya itu kuat, dia akan konsisten gitu, nggak ketergantungan sama impor. Nah, ini yang contoh cukup kocak, berbeda dengan Amerika yang ketergantungan impor tinggi. Misalnya kita ngomong Cina, Cina ekspornya tinggi. Awalnya itu ada di sini, awalnya ya.
Terus mau neken aja udah kita bener-bener pengen ekspansif X sampai dia tuh jebol. Jebol apa? Menjebol si kurva batas maksimumnya. Dan akhirnya menjebol ke budget constraint. Kalau mau digambar kan sebenarnya harusnya bentuknya kayak gini. Nah, itu sebagai bentuk dari dia nyoba untuk coba fokus dengan ekspor. Sampai harus pinjam-pinjam uang lah, karena budget constraint-nya kurang. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini adalah negara yang sebenarnya X-nya itu in the end gitu ya, nambah ekspansif, Y-nya nambah tapi masih kalah gitu sebagai over curve-nya. Maka dia turun ke bawah. Turun ke bawah lagi juga bisa. Itu semakin meningkatkan tambahan Y kalau dia tuh bentuknya turun. Ya. Tetapi kalau kamu lihat sadar polanya kan gini. Lama-lama kan lebih banyak tambahan dari eh, apa namanya? Tambahan dari si X dibanding si Y. Nah, maka dia memenangkan ekspor dengan konsisten. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mas, Mbak? Silahkan. Barangkali bingung. Ini saya hapus dulu biar kalian bisa relate. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mas? Loh, kok nggak bisa ya? Keep. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya hapus dulu filenya biar kalian bisa lihat lagi yang lebih clear. Oh, tampilan zoomnya beda ya, gara-gara tadi saya ini install ulang gitu ya, perbarui. Nah, ini berarti dia akan memperbanyak ini ya, memperbanyak ekspor gitu. Nah, kalau saya jajarin, coba ya saya jajarkan gitu. Misalnya gini. Em, saya hapus dulu biar kalian paham. Lebih enak saya bawa slide baru ya di sini misalnya. Terus ini saya crop ya misalnya biar kalian itu bisa melihat bedanya. Misalkan enggak, misalkan gini. Nah, misalkan gini ya. Nah, kita kasih paham di sini. Oke, terus kita juga mau coba jajarkan gitu misalnya. Oke, nah ini kalau dijajarin gitu tuh polanya ya, polanya. Jadi secara kesan ini tadi kok nggak ada ininya Pak? Nggak ada kurva indifferent curve-nya Pak gitu. Ini kan harusnya ada nih. Gitu kan. Ini juga harusnya ada seret. Namanya nggak kelihatan. Inilah. Nah gitu. Ini kan harusnya ada itu. Kok nggak ada sih gitu. Ini adalah. Ini tadi mungkin passingnya ke aja. Ini nggak ada. Nah, polanya kayak gini. Sehingga itu menunjukkan bahwa ini pro impor ya, pro impor. Di sini dia pro yang sifatnya ekspor, pro ekspor gitu. Begitu. Oke. Nah, itu polanya. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Dulu. Duh, hilang ya gambarnya mau. Oke. Berarti ini bisa dihapus ya. Ini baru nih menunya. Saya baru tahu ada Zoom kayak gini. Bisa dihapus. Oke, itu bentuknya. Nah, kalau satunya fokus impor, satunya fokus ekspor, berarti akan ada perdagangan, Pak. Iya, betul. Itu akan tergantung oleh harga relatifnya. Itu yang apa ada di masing-masing interaksi antar negara. Kemudian kita akan melihat kondisi equilibrium itu seperti apa. Nah, seperti ini. Kalian kalau lihat bentuk ini kayak apa menurut kalian?
kayak sotong cumi-cumi gitu nggak sih? Ya kan? Yang di sini tuh banyak apa tentakel-tentakel gitu. Nah, ini kayak cumi-cumi yang di apa masakan Padang gitu kadang di tengah-tengah. Ini apa ada durinya ya? Ternyata kadang isinya tuh eh, kayak sedotan aqua gitu yang dari plastik bening gitu. Nah, bentuknya gini. Ya wes mau Mas. Nek enek overcurve yang sifatnya untuk impor gitu ya ke atas. Sebentar, lupa ya. Nah, ke atas ini, set, sampai sini. Kan ada yang ke atas sini, sampai sini juga. Ya, itu berarti inilah keseimbangan ekspor dan impor. Pak, Bapak pernah menggambarkan keseimbangan ekspor dan impor di papan tulis itu bentuknya scarcity dan surplus. Kok ini enggak? Nah, kalau kamu sadar, saya gambar scarcity dan surplus itu untuk satu barang yang dibutuhkan oleh negara lain. Kalau ini, itu lebih advance. Kalau ini, itu menunjukkan bahwa saat kemudian negara itu fokus untuk melakukan ekspor, yang itu adalah surplus, kan dia punya kan kemampuan untuk memproduksi barang lain gitu. Nah, itu dipertimbangkan. Nah, makanya bentuknya adalah kurva overcurve. Sementara dulu yang saya gambarkan di kelas itu hanya ngomong satu barang, surplus gimana cari pasarnya gitu. Ya, eh, interregional aja. Tetapi ini iya sama, ini fokus ekspor, ini fokus impor. Berarti kan fokus yang surplus dan fokus yang scarcity. Tetapi saat kita ngomong scarcity atau surplus di konteks neoklasik, kita harus mempertimbangkan bahwa negara tersebut itu punya pilihan untuk mengkombinasi dua produksi. Nah, makanya gambarnya kayak gitu. Itu. Ya, itu bentuk equilibriumnya. Oke, itu overgrowth. Kecenderungan kita melakukan ekspor atau impor. Oke, ini ya, ini sama penjelasan. Ya, ini untuk impornya gitu, ya. Sementara ini untuk ekspornya. Oke, ada pertanyaan Mas? Tanya loh Mas, Mbak. Oke ya, sama aja penjelasannya. Maka apa yang kita bisa lihat dari sini gitu, langsung gambar aja. Nah, kita, duh, nggak tahu kenapa nih. Nah ini tadi yang penjelasan saya ya, ekspor dan impor fokusnya. Nah sekarang ke sini. Ini adalah penjelasan dari kurva ini. Jadi kalau kayak gini, nih, ketika kita memiliki harga relatif yang itu keluar dari keseimbangan, ya, keluar dari keseimbangan. Tadinya kan garisnya ada di sini kan, di tengah-tengah gitu. Nah, tadinya kan garisnya kan ada di sini tengah-tengah gini, cret gitu. Terus ada kecenderungan dia itu bentuknya kayak gini. Nah, keluar dari keseimbangan. Sehingga ada harga relatif yang baru. Maka negara A, ya dia akan mengimpor. Ya, ini berarti dia impor tadi, sama aja penjelasannya. Impor. A itu akan mengimpor. Gitu. Sehingga ya sudah ngimpor aja kayak gitu. Ya. Nah, negara B dia akan eh, mengekspor. Ini berarti ada excess demand di Y. Nah, saya sudah pernah gambarin ke kalian excess demand yang paling sederhana itu kalau di bawah itu ada segitiganya. Di dalam kurva keseimbangan itu ada segitiga, itulah excess demand atau kelangkaan. Nah, itu bentuknya kalau Anda mempertandingkan dua negara, dua barang kombinasi, itu bentuknya kayak gini. Tuh, ya. Ini bentuknya, axis demand. Maka bagi mereka yang eh, apa namanya membutuhkan ya tadi, X-nya mungkin banyak gitu. Nah, itu berarti dia mengalami axis supply gitu. Kok bisa Pak dia mengalami axis supply? Iya, karena peningkatan X-nya lebih tinggi dibanding apa namanya hmm, demand-nya kayak gitu. Nah, itu polanya. Jadi kalau kita ngeliat konteks Y gitu ya, kalau ini saya gambar lagi gini. Nah, ya, kalau saya gambar lagi kayak gini, kan gini, terus gini. Nah, Y-nya lebih besar kan? Y-nya kan luasnya lebih besar. Kalau ini kan kecil. Nah, Y-nya lebih besar.
Low system result. Suara saya terdengar? Terdengar? Masih? Benar, Pak. Oke. Tadi ada Terdengar, Pak. warning dari laptop. Mikrofonnya dibenerin. Oke. Nah, ini bentuknya akan ada access supply gitu ya, yang eh, berbeda dengan negara yang tadi kita menganggapnya A itu adalah impor Y, berarti B itu berarti dia mengekspor X itu. Nah, ini disequilibrium yang datang dari atas, yaitu impor. Gimana disequilibrium yang datang dari ekspor? Apakah mungkin? Mungkin kita tinggal membuat pola baru bahwa yang tadi sudah naik itu turun, bahkan bisa sampai turun. Kayak gini. Ya, kalau ini berarti sudah masuk ke keseimbangan, disequilibrium bisa turun. Nah, kalau sudah turun, nanti bisa tembus disequilibriumnya akan ada di sini. Nah, itu berarti kebalikannya. Ya, A sudah tidak lagi melakukan impor, tapi bahkan mengekspor, dan B yang mengimpor. Itu polanya. Ya, ini. Jadi, dua garis tadi yang ada di kanan sama kiri itu coba terus ke keseimbangan. Nah, keseimbangan ini kalau saya mau gambar gitu ya, ke atas gitu. Gambarnya kan kayak gini berarti. Nah, kayak gini. Ini ada keseimbangan. Ini keseimbangan antara kombinasi barang yang masing-masing negara itu bisa optimal produksinya, kemudian mengorbankan barang yang biarkan dia jadi lebih langka ketemu di pasar internasional. Itu deh yang jadi pola perdagangan. Nah, slide-slide itu tuh menjelaskan apa namanya kurva-kurva tadi yang sudah saya jelaskan dengan omongan ini, oral ini tadi itu. Itu polanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini semua penjelasannya yang tadi saya sudah jelaskan, saya simpel. Saya jelaskannya sudah sangat simpel itu tadi. Nah, sekarang jika Y-nya ekspansif. Nah, jadi tinggi banget nih impornya. Wah, bisa ke sini bahkan ngeri nih. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Ya berarti memang ada ekspansi impor gitu ya yang cukup besar atau over curve-nya itu cukup besar, berubah. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini Anda bisa lihat yang tadinya gambar ini segini, seret, terus naik. Nah, kan semakin kecil tuh. Nah, kan semakin kecil X-nya. Itu berarti negaranya memang ketergantungan ekspornya sangat tinggi. Biasanya negara ini tuh terjadi di negara yang kecil atau negara yang fokusnya itu sebagai negara yang sebenarnya dia mainnya di hulu atau on farm. Nah, orang-orang negara-negara yang on farm atau hulu tingkat impornya atau ketergantungan impornya itu tinggi. Seperti Indonesia, Thailand. Itu walaupun mereka penghasil pertanian yang bagus, tapi ketergantungan impor mereka tinggi dari barang apa? Barang-barang elektronik. Nah, tetapi kan bisa Pak menimbulkan keseimbangan yang baru yang tadi berubah. Nih, ya kan bisa menimbulkan keseimbangan baru Pak. Ya, ya Bima bisa menimbulkan hal yang berubah. Tetapi apa yang teman-teman bisa rasakan di situ? Ya, memang ini akan merubah negara eh, apa namanya B yang tadinya mungkin akan bisa banyak impor untuk melakukan ekspor juga. Jadi saling rebutan lah, intinya kayak gitu. Nah, ini kebalikannya. Wah, ekspornya nambah, wis. Tambah terus, gempur pokoknya ekspor. Gitu ya. B-nya fokus di ekspor. Ya nanti akan ada keseimbangan baru untuk menyesuaikan importer, ya wes lah saya ikut polamu kayak gitu. Nah, ini semua sama. Yang penting tuh kamu pegang nanti kalau keluar di UAS, saya kasih kisi-kisi ya. Kenapa ini terjadi? Nah, dan apa relevansinya terhadap perdagangan? Gitu. Ini contoh. Kenapa ini terjadi? Gitu. Berarti ada tanda-tanda ekspor suatu barang apakah naik? Menurutmu? Ya dong. Ini kan artinya tambahan dari si X lebih tinggi. Ekspornya lebih tinggi ya untuk barang X. Nah, berarti kemungkinan ekspansinya itu negara B banyak diekspor. Kenapa barang diekspor dan dia akhirnya melakukan trade? Ya karena bisa jadi X itu dibutuhkan oleh negara yang memproduksi Y ini.
X itu dibutuhkan. Dua. Yang tiga, berarti ada relevansinya terhadap exchange rate. Biasanya terlepas dari ada mekanisme pasar, kita ngomong exchange rate itu eksternal sebenarnya. Dia tidak begitu bagian dari harga kan seharusnya. Tetapi saat kemudian itu diperjualbelikan, ya jadi komoditas lah. Nah, mungkin ada pengaruh eksternal ke internal yaitu exchange rate. Di mana exchange rate? Di saat ada orang mau melakukan impor cukup banyak terhadap barang X dan barang X itu siap melakukan ekspor yang cukup banyak terhadap barang X, maka kemungkinan X itu lagi kalah mata uangnya. Nah, itu adalah relevansi trade. Oh, murah nih. Nah, kalau dikaitkan sama J curve itu nanti di setelah UTS ya. Walaupun ada negara yang secara exchange rate itu kalah dan dipandang oleh negara lain itu lebih murah mata uangnya, memang ada kecenderungan negara yang kalah ini itu akan menggenjot ekspornya. Tetapi sebenarnya dalam jangka pendeknya itu tidak langsung karena negara pengimpor yang merasa menang mata uangnya dan mendorong tingkat impor lebih tinggi dan mendorong negara yang melakukan ekspor lebih tinggi itu tidak direspon dalam jangka pendek. Ayo segera melakukan transaksi nih. Nah, kadang negara yang merasa menang mata uangnya, impornya itu bisa diperbanyak karena mata uang patternnya itu lebih murah, dia hati-hati. Dia bahkan bisa jadi seuzon. Ini ada apa nih? Gitu. Khawatirnya dia sudah transaksi beli gitu, tiba-tiba uang di dalam domestik itu melemah kayak gitu. Nah, melemah kan akhirnya eh, ada sesuatu yang tidak baik di negara pengimpor tersebut. Nanti malah merusak pola impornya gitu. Jadi kadang hati-hati. Jadi ada kelambanan di dalam merespon exchange rate yang melemah dari suatu negara agar tidak langsung, ayo kita langsung impor aja deh. Indonesia lagi lemah nih dolarnya, nggak kayak gitu. Kayak gitu. Itu berarti itu ya ada logika ekspansi, ada logika ketergantungan negara Y, negara dengan barang Y tadi atau negara A gitu ya. Kan yang atas itu negara A. Yang bawah itu negara B kan tadi kan. Yang X, yang Y itu kan negara A. Maka ada ekspansi ekspor, ada ketergantungan dari negara B, ada logika exchange rate yang kalah di negara B terhadap negara A, dan di konteks ini bisa jadi juga karena negara B memproduksi Y itu benar-benar mulai nggak bisa gitu, mulai-mulai benar-benar kalah saing ya, kalah saing perdagangan. Jadi ya bisa jadi nggak mau fokus di barang Y di negara B itu. Kemudian ada juga relevansi lain bahwa faktor produksi overall gitu ya, itu sudah mulai ketemu polanya bahwa faktor produksi ini itu bisa diefisiensikan di negara B atas barang X, maka saya bisa melakukan ekspansi ekspor. Kayak gitu, dia sudah menemukan titik efisiensinya. Jadi spesial. Gitu. Cuma, kalau kalian nanti mungkin ada kesempatan bertemu Kadin, bertemu eksportir, importir, bertemu orang perusahaan yang bermain di pasar ekspor impor, kamu bisa nanya gini, Pak, di ekonomi internasional kita belajar bahwa kalau kita mau beli barang dari luar negeri dan luar negeri itu punya mata uang, misalkan Jepang yen, Cina yuan, uh, dolar Singapura Singapura, Singapura sorry Malaysia itu ringgit gitu ya. Apakah benar kita itu harus convert mata uang kita ke mata uang mereka, kemudian kita bisa beli? Secara teori itu gitu, Mas, Mbak. Secara teori itu gitu. Karena semua negara ingin meningkatkan devisanya gitu. Tetapi dalam transaksi yang terjadi baru-baru ini, itu kadang orang tuh nggak mau, entitas bisnis tuh nggak mau. Dan itu harus disepakatin. Nggak mau, saya tetap bayarnya pakai dolar. Kenapa saya bayar pakai dolar? Lah semua konstruksi saya, semua modal saya, segala macamnya itu, saya pakai dolar. Kenapa saya pakai dolar? Saya FDI, gitu. Ya saya pakai dolar. Lah waktu saya butuh bahan baku dari Indonesia, ya saya nggak beli dengan ringgit. Bisa nggak saya belinya dengan dolar? Gitu. Nah, kenapa dia beli dengan dolar? Ya bisa jadi pemilik saham utamanya kan berarti orang pemilik dolar juga gitu. Nah, itu menjadi nggak relate dengan teori ini. Kalau ternyata eh, preferensi membayar devisa gitu ya, itu tidak dilakukan. Nah, ini penjelasannya tadi.
Nah, jadi banyak penjelasan terhadap kurva yang saya jelaskan lebih simpel ya. Nah, teman-teman bisa baca. Oke. Nah, sehingga kalau ada perubahan kuantitas impor ya delta impor berapa persen gitu dibagi dengan perubahan harga berapa persen itu menunjukkan elastisitas demand impor gitu. Nah, kalau sudah ngomong elastisitas berarti ada minimal dua hal yang akan terjadi gitu. Inelastis atau elastis pasti itu deh. Walaupun teorinya ada uniter, inelastis sempurna, elastis sempurna, tetapi kan teman-teman kalau di logika impor hanya akan menemukan elastis atau inelastis udah gitu aja. Si pembeli merespon harga dengan sangat cepat elastis atau dia tidak terpengaruh dengan perubahan harga inelastis. Itu sebenarnya yang terjadi. Uniter hampir mungkin tidak terjadi karena presisi seperti itu hanya ada di teori. Sementara yang inelastis sempurna sama elastis sempurna itu kapan itu terjadi ya? Selama ada tawar-menawar yang jelas, itu mudah. Enggak Pak, kan kita bisa ngomong inelastis sempurna itu adalah tanah gitu kan, reklamasi segala macam. Kan dia cenderung inelastis sempurna. Iya, tapi kita lebih bijak ngomongnya itu inelastis sih dibanding inelastis sempurna gitu. Hmm. Nah, ini mulai menarik. Ini menarik banget nih. Pak, ini ada apa kurva yang bentuknya baru pernah saya lihat di muka bumi ini sebagai bentuk overcurve elasticity yang tadi bayangan saya kan gambarnya ada yang kayak gini, Pak. Nah, ada yang ke atas, ya kan? Terus ada yang ke bawah gini. Ini kok ada yang bentuknya sudah ke atas, wah, geser kayak gini. Nah, ini kalau kita gambar kan gini, Mas. Nah, kamu pelajari pola gambarnya, Set. Nah, berarti artinya apa? Artinya apa ini? Awalnya dia itu ingin memperbanyak sesuatu, ya, memperbanyak sesuatu yang tadinya itu adalah X, balik lagi jadinya Y. Arahnya ke kurva Y maksudnya. Awalnya kan itu A, X, X sampai berubah lagi, mundur gitu. Itu artinya apa? Gitu. Pak, itu ada uniter elastisnya, gitu ya. Terus kemudian berubah jadi inelastis. Jadi asumsikan saja bahwa itu elastis, kemudian jadi inelastis. Kok bisa seperti itu? Ya, ketergantungan impormu tinggi berarti. Gitu. Harganya naik ya terus diikutin terus. Padahal tadi kan kalian pelan-pelan kan naikin Y-nya. Lama-kelamaan X-nya dikurangin. Y-nya terus aja yang dinaikin. Gitu. Nah, itu ketergantungan terhadap impornya berarti tinggi sampai nggak ada artinya kamu melakukan perbaikan ekspor dan akhirnya X-nya dikurangin, Y-nya terus ditambah. Itu mungkin terjadi, ya mungkin ada istilahnya, ini beberapa tanda-tanda kurva elastis inelastis yang teman-teman sudah pelajari di eh, pengantar ekonomi ataupun mikro, ya yang namanya elastis itu perubahannya biasanya eh, lebih dari satu ya gitu ya 1% dan seterusnya. Itu range-nya. Kalau yang kurang berarti ya inelastis. Ya sesimpel itu sih sebenarnya. Gitu. Nah, oke, ini penjelasan yang lain gitu ya. Teman-teman ngomong elastis dan elastisitas. Kalau kayak gini tuh saya baru pernah lihat, Pak. Bukankah biasanya gambar elastis itu cuma naik ke atas, naik ke bawah, lurus, tegak lurus gitu kan. Maksudnya ini datar lurus, jadi bentuknya gini. Ada yang miring banget, ada yang naik ke atas. Nah, kan gitu-gitu. Ya udah itu sama kok, Mas. Nah, berarti ini dua kali dia. Polanya awalnya elastis, jadi inelastis. Gitu. Nah, elastis itu more than 1% sama less than 1%. Sesuatu yang kurang itu less berarti inelastis, yang lebih greater more than itu adalah elastis. Ada pertanyaan nggak? Betul?
Wih, ada pertanyaan nggak? Pak, ini kurvanya banyak, PPT-nya banyak banget. Sebenarnya PPT bahas tentang kurva semua untuk memudahkan kalian agar bisa menjelaskan ini, gitu. Wah, yang datang banyak sekali nih, 47. Respect. Dan kalian kok berubah, Dek? Biasanya kalian nggak mau on cam nih. Biasanya loh ya, walaupun tetap masih banyak nih beberapa yang nggak on cam, tapi intensitas on cam-nya tinggi tanpa saya harus keluar-keluar. Mungkin karena tahu kalian saya screenshot ya, biasa. Oke, kalau di beberapa dosen di kick tahu tambah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, nggak ada ya. Saya mau trial kalau gitu. Dan saya mau tanya sih ke Pak Rosanto, boleh nggak lagi nih, khusus di kelas saya gitu. Oke, nanti saya mau trial itu di pertemuan eh, 8 ya, 8 setelah UTS gitu. Berarti kalian bisa running itu untuk pertemuan ke-9 gitu. Mulai mempersiapkan itu. Jadi eh saya dulu itu ngasih kisi-kisi ke kalian. Kita online sekali lagi pertemuan terakhir. Saya diminta buat soal gitu ya. Dan pasti ya yang pernah saya jelaskan ke kalian. Bisa jadi saya tanya hal remeh. Coba gambarkan kurva ekspor versi PPF sama versi pasar biasa gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Tetapi detailnya saya mau koordinasi sama Pak Jayadi dan Pak Ros dulu, sehingga kisi-kisinya saya bisa kasih overall. Nah, kisi-kisi itu bukan berarti kamu tuh hanya belajar di kisi-kisi, tetapi juga pengembangan dari kisi-kisi itu. Mungkin Sabtu lah atau Minggu, nah, nanti saya kabarin ya, tak tanya Pak Santo. Kemudian yang kedua, eh, trial saya juga terkait dengan, itu saya lakukan di kelas maritim, jadi agar kalian itu membaca dan memahami sesuatu, saya pengen kalian tuh ngomong, karena kelasnya boring nih mungkin. Dan salah satu memacu kalian ngomong itu kalian pasti harus presentasi. Tetapi presentasinya sendiri-sendiri dan sifatnya rekaman saja. Kalian bisa ngerekam sendiri lagi di kelas presentasi atau di kamar itu lagi presentasi, kelihatan PPT-nya, atau pakai Zoom, pakai Google Meeting, presentasi yang maksimal pasti kan 40 menitan. Nah, saya membutuhkan itu. Yang terjadi di kelas maritim, ada terjadi pengabaian dan penyepelean gitu. Ya, mereka maunya gitu ya, yang menyepelekan ya sudah. Berarti apa namanya, hal yang kemudian jadi konsekuensi harusnya mereka bisa pikirkan gitu. Bagi yang sudah ya saya respect dan mengapresiasikan gitu. Nah, saya merasa nanti akan ada yang kayak gitu di kelas internasional. Mungkin mereka kaget karena ada perubahan dan belum saya evaluasi seluruh videonya gitu. Nah, tetapi nanti di kelas ini karena kita bisa lebih proper, teman-teman juga nanti masih ada pertemuan sekali lagi. Terus saya bisa pas UAS kalian waktunya lebih UTS waktunya lebih panjang juga sehingga kalau buat video saya rasa bisa lebih proper. Maka konteksnya adalah yang harus kalian perhatikan, ini esensinya adalah membuat kalian mandiri untuk memahami sesuatu dan itu dijelaskan ke orang lain, maka tidak ada logika kalian tuh membaca PPT atau kalian tuh menghafal. Yang kalian pahami itu gimana gitu. Nah, ngawur kan nanti saya bilang. Nah, enggak, ya itu memang mantapnya saya, Pak. Dari PPT yang ada jumlahnya 40, 30 tergantung pertemuan ya. 20 misalnya. Saya yang pahamnya kayak gini, Pak. Ya nggak apa-apa, saya lebih mengapresiasi itu. Artinya secara motorik itu lebih bagus dibanding kamu itu jenuh nggak melakukan apa-apa. Nah, saya challenge kalian untuk merekam itu di video. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sekarang absen. Absennya tadi Cyber tidak bisa dibuka, semoga sekarang bisa. Alhamdulillah bisa. 44 tambah 19. 50, 60, 3. Oke, terus hapus. Salah. Oke, makasih. Kalian kelasnya ya? Bener ya? Kelasnya ya, Mas, Mbak? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke.
Bentar, saya tak memastikan kalian. Ini kok jadi gini sih? View, galeri, oke. Oh, kalian tuh ada yang walinya saya ya. Kalau lihat wajahnya, save, save dulu. Saya tak nge-save slide terakhir. Dan slide pertama. Ya, ada siapa nih Koblak? Fatimah, Widya, Fawas, Gilang, Rizky. Oke, Adelia, ada? Hadir, Pak. Agiltri? Hadir, Pak. Oke, tes.